Melansir berita dari laman Long War Journal, pejuang Taliban telah membuat keuntungan dramatis sejak Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika Serikat akan meninggalkan Afghanistan pada 11 September 2021. Data selang waktu yang tertanggal dari 13 April hingga hari ini dan dibuat oleh Long War Journal menunjukkan kecepatan para pejuang maju sejak Biden membuat pengumumannya. Serangan Taliban dan Al-Qaeda saat ini telah direncanakan jauh sebelumnya. Para pejuang meletakkan dasar untuk merebut sebagian besar negara itu bertahun-tahun yang lalu dengan secara langsung menantang pemerintah dan militer Afghanistan di distrik-distrik pedesaan. Taliban merebut lebih banyak wilayah pedesaan setelah NATO menyerahkan tanggung jawab keamanan utama kepada pemerintah Afghanistan pada tahun 2014. Strategi Taliban diremehkan dan diberhentikan oleh Komandan Militer Amerika Serikat di Afghanistan yang menggembar-gemborkan kontrol populasi atas kontrol teritorial. Tapi Taliban dan sekutunya Al-Qaeda perlahan tapi metodis mengambil kendali distrik terpencil, menggunakan mereka sebagai basis operasi untuk memproyeksikan kekuasaan di distrik tetangga, serta merekrut, melatih, dan mengindoktrinasi pejuang masa depan. Strategi militer Mujahidin dilengkapi dengan strategi politiknya. Tujuan utama Taliban adalah untuk mendapatkan kembali kendali atas negara dan memulihkan imarah Islam Afghanistan. Untuk mencapai ini, Taliban harus mengusir Amerika Serikat untuk meninggalkan negara itu. Pada 2018, pemerintahan Trump mengadakan pembicaraan dengan Taliban. Pada 29 Februari 2020, pemerintahan Trump menandatangani perjanjian Doha, di mana Amerika Serikat setuju untuk meninggalkan negara itu pada 1 Mei 2021 dengan imbalan jaminan kontra terorisme yang samar-samar dan tidak dapat diterapkan dari Taliban. Meskipun kesepakatan itu secara luas disuarakan sebagai kesepakatan damai, negosiasi benar-benar dirancang untuk membuat Amerika Serikat menarik pasukannya dan melemahkan pemerintah Afghanistan yang dikeluarkan dari pembicaraan. Presiden Biden mematuhi perjanjian dengan Taliban meskipun ia menggambarkannya sebagai kesepakatan buruk dan mengumumkannya pada 14 April 2021 bahwa pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan negara itu pada 11 September 2021, peringatan 20 tahun serangan 9 September di Amerika Serikat. Penarikan Amerika Serikat sekarang lebih cepat dari jadwal dan diharapkan akan selesai pada akhir Agustus. Taliban menunggu Amerika Serikat untuk mengumumkan kepergiannya sebelum melaksanakan rencananya yang jelas-jelas telah dirumuskan jauh sebelumnya. Pada 1 Mei, serangan Taliban berjalan lancar. Amerika Serikat, NATO, dan pemerintah Afghanistan tertangkap basah. Taliban merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan serangannya tanpa terdeteksi. Distrik mulai jatuh di bawah kendali Taliban dengan cepat. Ketika pasukan keamanan Afghanistan menyerah dan bahkan meninggalkan beberapa pusat distrik, pangkalan militer, penyeberangan perbatasan, dan fasilitas penting lainnya. Taliban dan sekutunya telah menguasai 139 distrik dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan, hampir 3 kali lipat wilayah di bawah kekuasaannya. Beberapa ibu kota provinsi sekarang berada di bawah ancaman langsung Taliban dan telah meluncurkan serangan di kota-kota seperti Ghazni, Kunduz, Kandahar, Lashkargah, Maidan Shar, Mihtarlam, Talokan, Shebergan, dan Kala Inau. Pasukan keamanan Afghanistan sementara itu sebagian besar bersikap defensif dan hanya berhasil mendapatkan kembali kendali atas beberapa distrik. Serangan Taliban di utara Afghanistan sangat pintar. Ini dirancang untuk melemahkan basis kekuasaan tradisional pemerintah Afghanistan. Jika utara hilang, pemerintah Afghanistan kehilangan basis dukungan tradisionalnya dan beresiko runtuh. Taliban belum merencanakan dan melaksanakan operasi ini tanpa bantuan. Pakistan tetap menjadi pendukung utama dan tempat perlindungan utama Taliban. Al-Qaeda yang tidak pernah dikalahkan di Afghanistan juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan Taliban. Al-Qaeda telah berjuang bersama Taliban baik sebelum dan selama serangan saat ini. Tetapi yang lebih penting, itu memberi Taliban nasihat militer dan politik termasuk sesi strategi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat dan membantu Taliban mengintegrasikan kelompok-kelompok jihad regional untuk berperang di bawah pancinya. Di utara, Al-Qaeda membantu Taliban mengorganisir kelompok-kelompok seperti Gerakan Islam Uzbekistan yang sekarang sudah tidak berfungsi, Jamaat Ansarullah, Kataib Imam Bukhari, dan Partai Islam Turkistan untuk berperang di barisan Taliban. Di timur dan selatan, kelompok-kelompok seperti Gerakan Taliban di Pakistan, Lashkar-e-Taiba, Jais-e-Mohammed, dan Harakat Ul Mujahidin telah membantu serangan Taliban. Pemerintah Afghanistan berada pada saat yang kritis. Mau tidak mau, mereka harus menghentikan kemajuan Taliban dan membalikkan keuntungannya di utara dan provinsi-provinsi di sekitar Kabul. Untuk melakukannya, mereka harus mengkonsolidasikan kekuatannya, berhenti berusaha mempertahankan medan yang tidak dapat dipertahankan, dan meninggalkan wilayah negara termasuk di selatan dan timur.
Mereka juga harus mengambil langkah berisiko dengan memobilisasi penuh milisi Panglima Perang pro pemerintah atau setidaknya anti-Taliban. Jika pemerintah Afghanistan tidak melakukan ini dan segera, itu berisiko kalah dari pejuang Taliban dan Al-Qaeda di medan perang.